Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bintang Marfika Pratama dengan NPM 231.237. Di sini saya ingin mempresentasikan jawaban dari UAS Hukum Pidana Internasional saya. Langsung saja, saya di sini memilih kasus tentang terorisme. Kronologi kasusnya, jaringan terorisme merencanakan serangan di 5 negara ASEAN. Koordinator jaringan berada di Filipina, perekrut di Malaysia, dan pembuat bom di Thailand. Indonesia melengkap salah satu anggota yang memberikan informasi penting tentang struktur organisasi. Lanjut kita ke pertanyaannya. Bagaimana peran Interpol? Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, mari kita bahas dulu apa sih itu Interpol. Nah, Interpol itu adalah organisasi antar pemerintah yang dibentuk untuk memfasilitasi kerjasama kepolisian internasional dalam menangani kejahatan lintas negara. Nah, jadi si Interpol ini bukan lembaga penegak hukum yang berdiri di atas negara, tetapi wadah koordinasi yang menghubungkan antara aparat kepolisian nasional dari berbagai negara agar saling bertukar informasi, data, dan dukungan operasional secara cepat dan aman. Nah, kalau saat ini itu Interpol itu beranggota negara-negara yang termasuk Interpol yang apa ya, mengadakan Interpol di negaranya itu ada 190 negara, sehingga menjadikan salah satunya satu organisasi ini keanggotaan paling luas di dunia. Nah, Interpol ini berfungsi itu sebagai jembatan komunikasi global antar kepolisian. Nah, melalui sistem komunikasi ini, Interpol itu memungkinkan buat negara-negara anggota untuk berbagi informasi tentang buronan internasional, jaringan kejahatan terorganisir lintas negara, terorisme, perdagangan manusia, narkotika internasional, terus kejahatan cyber, dan bentuk-bentuk kejahatan transnasional lainnya. Nah, Interpol itu tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan, penyidikan, atau penuntutan. Jadi semua tindakan penegakan hukum hukum tetap sepenuhnya berada dalam yurisdiksi dan hukum nasional masing-masing negara dari anggota. Nah, terus selanjutnya saya akan membahas tentang Red Notice. Apa sih itu Red Notice? Red Notice adalah salah satu jenis notice atau peringatan atau pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Interpol itu atas permintaan sebuah negara anggota untuk memberitahu negara-negara lain bahwa terdapat seseorang yang dicari terkait dugaan tindak pidana dan untuk meminta agar orang tersebut ditemukan dan untuk ditahan sementara. Nah, dampak dari Red Notice ini sendiri itu potensi penahanan sementara ketika memasuki atau berada di negara yang memutus atau menindak. Terus yang kedua adalah pembatasan eh, pe- pergerakan ini. By the way, ini dampak untuk si yang terkenanya ya. Nah, itu pemblokiran dokumen, perjalanan, dan penahanan sampai ke klarifikasi. Nah, terus yang ketiga, Red Notice dapat memicu proses ekstradisi bila negara pemohon mengajukan permintaan ekstradisi sesuai prosedur bilateral dan multilateral. Nah, terus orang yang terkena Red Notice ini gimana? Nah, orang yang terkena Red Notice ini dapat mengajukan permohonan ke Commission for the Control of Interpol's Files untuk meminta penghapusan atau koreksi data yang disimpan oleh Interpol. Nah, jadi Red Notice itu sebenarnya bukan surat perintah penangkapan internasional yang otomatis mengikat gitu. Itu adalah jadi surat Red Notice ini itu sebuah permintaan atau peringatan yang difasilitasi oleh Interpol dan terus pelaksanaannya itu bergantung pada hukum dan direksi negara si penerima ini. Nah, terus proses adanya Red Notice ini yang pertama itu si negara pemohon melalui Interpol itu sendiri itu mengajukan permintaan Red Notice dengan berkas kasus dan dokumen. Itu tuh ada
ya isi-isi terkait dengan si orang yang terkena red notice ini. Terus ada juga proses koreksi dulu, yaitu di General Secretariat Interpol. Nah, tugasnya ini kayak melakukan screening gitu, administratif dan substantif agar permintaan itu memenuhi aturan Interpol, tidak melanggar eh, ada kalau red notice ini ada eh, kayak bentuk-bentuk pelanggaran yang tidak boleh dilakukan gitu. Ada pelanggaran yang menurut atau kayak larangan tindakan bertopik politik, militer, agama atau ras. Nah, kalau udah lolos verifikasi di General Secretariat Interpol itu, Red Notice bisa dipublikasikan di basis data di wilayahnya si Interpol itu, di wilayah Interpol negara anggota. Dalam beberapa kasus juga, diffusion atau permintaan segera dari satu NCB langsung ke NCB yang lain. Nanti saya jelaskan apa itu NCB ya setelah ini. Nah, ya yang lebih cepat dan bersifat bilateral gitu. Oke, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan terkait apa sih itu ekstradisi. Jadi ekstradisi itu adalah mekanisme hukum internasional di mana suatu negara menyerahkan seseorang yang berada di wilayahnya kepada negara lain yang berwenang mengadili atau melaksanakan putusan pidana terhadap orang tersebut. Jadi secara yuridis itu, ekstradisi merupakan bentuk kerjasama penegakan hukum antar negara yang dilandasi prinsip kedaulatan negara, sehingga tidak ada kewajiban absolut bagi suatu negara untuk mengekstradisi tanpa dasar hukum yang disepakati. Nah, untuk melakukan proses mengajukan ekstradisi ini, pertama-tama negara peminta mengajukan permintaan ekstradisi resmi melalui jalur diplomatik atau kementerian-kementerian yang mengurus luar negeri. Dan juga disertai dokumen-dokumen hukum seperti surat perintah penangkapan dan lain-lain itu. Nah, terus negara yang diminta juga melakukan pemeriksaan terhadap eh, status-status si orang yang mau diekstradisi itu. Nah, kalau disetujui, negara yang diminta menyerahkan orang tersebut kepada negara peminta dalam jangka waktu dan tata cara yang sudah ada dalam perjanjian si bilateralnya itu. Nah, terus untuk catatan saya, eh, si ekstradisi ini bukan kewenangan dari Interpol. Nah, kalau Interpol itu berperannya itu untuk memfasilitasi pencarian atau penangkapan sementara yang melalui si red notice tadi itu. Nah, terus sama tambahan satu lagi, seseorang yang dapat diekstradisi itu bisa diekstradisi itu apabila perbuatan perbuatan pidananya itu merupakan tindak pidana menurut kedua negara kedua hukum negara ini gitu. Baik, oke. Sekarang saya akan menjawabnya bagaimana peran si Interpolnya. Harus ngapain sih si Interpolnya? Nah, menurut saya Interpol itu harus menerbitkan red notice untuk meminta penangkapan sementara. Karena yang A itu Interpol dapat menangkap langsung tersangka di negara manapun itu tidak bisa karena membutuhkan sebuah persetujuan dulu dari negara bersangkutan. Lalu Interpol yang tadi saya sudah jelaskan, Interpol tidak bisa melakukan ekstradisi secara otomatis. Nah, lalu yang D, Interpol hanya memberikan informasi tanpa tindakan hukum. Ini kurang tepat ya, karena Interpol memang tidak bisa melakukan tindakan hukum, tapi Interpol bukan hanya memberikan informasi saja, tapi juga bisa melakukan penangkapan dan juga penahanan sementara jika sudah melakukan eh, perjanjian antar negara si pengguna Interpol gitu. Baik, selanjutnya itu ada pertanyaan untuk bertukar informasi intelijen dengan negara ASEAN lainnya secara cepat, mekanisme apa yang paling efektif?
Nah, untuk sebelum menjawab seperti tadi, kita ingin membahas apa aja yang ada di dalam jawaban-jawaban ini. Yang pertama itu kita akan membahas tentang MLA atau Mutual Legal Assistance ya. Nah, apa sih Mutual Legal Assistance? Nah, Mutual Legal Assistance itu adalah mekanisme kerjasama hukum antar negara untuk memperoleh bantuan pembuktian dalam perkara pidana. Misalkan pengambilan keterangan saksi, pemeriksaan dokumen, penggeledahan, dan penyitaan. Verifikasi catatan bank, penyampaian panggilan atau sertifikat, dan eksekusi putusan tertentu. Nah, Mutual Legal Assistance ini menolong penegak hukum negara peminta mengumpulkan bukti yang berada di wilayah negara lain tanpa harus menuntut penyerahan orang. Nah, syarat untuk adanya Mutual Legal Assistance itu eh, MLA hanya dapat diberikan apabila permintaan bantuan hukum memenuhi syarat hukum formil dan material yang ditetapkan oleh hukum nasional negara masing-masing atau negara yang diminta, serta oleh perjanjian internasional yang berlaku. Karena MLA menyangkut pelaksanaan tindakan hukum di wilayah negara lain, maka prinsip-prinsip utama yang membatasi adalah kedaulatan negara, due process of law, dan perlindungan hak asasi manusia. Nah, secara internasional, ketentuan umum mengenai syarat MLA itu ada di United Nations Convention Against Transnational Organized Crime atau si UN UN UNTOC ya, UNCTOC itu ada di pasal 18. Terus secara United Nation Model Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters juga ada. Terus kalau di Indonesia, kalau dalam hukum Indonesia itu MLA itu diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Nah, tadi kan saya sudah membahas ada syarat formil dan material. Apa aja syarat formil dan materialnya? Pertama, saya ingin membahas syarat formilnya dulu. Nah, syarat formil itu berkaitan dengan bentuk dan prosedur permintaan MLA. Nah, jadi yang pertama itu diajukan oleh otoritas yang berwenang atau melalui Central Authority si negara peminta. Terus yang kedua, disampaikan secara tertulis melalui saluran resmi yang ditentukan perjanjian atau hukum nasional. Terus yang ketiga itu memuat identitas eh, otoritas peminta, uraian singkat, perkara pidana, dan dasar hukum tindakan pidana yang disangkakan. Nah, yang keempat itu menjelaskan jenis bantuan yang diminta secara spesifik, misalkan penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan saksi, atau penelusuran aset. Terus yang kelima itu disertai dokumen pendukung dan terjemahan dalam bahasa yang disyaratkan oleh negara peminta. Yang selanjutnya itu ada syarat materialnya. Nah, yang pertama itu syarat materialnya itu harus double criminality atau perbuatan yang menjadi dasar permintaan mutual legal assistance ini harus merupakan tindak pidana menurut hukum negara peminta dan negara yang diminta. Terus yang kedua itu ada tujuan pidana yang sah. Mutual legal assistance itu hanya dapat digunakan untuk penyidikan, penuntutan, atau pelaksanaan putusan pidana, bukan untuk kepentingan politik atau yang lainnya. Terus yang ketiga itu tidak bersifat politik atau militer. Jadi eh, bis- negara yang diminta berhak untuk menolak mutual legal assistance apabila perkara tersebut tergolong kejahatan politik, militer, atau bermotif diskriminatif sesuai prinsip netralitas hukum internasional. Nah, terus yang terakhir itu tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Peminta Permintaan dapat ditolak jika pelaksanaan mengancam kedaulatan, keamanan, ketertiban umum, atau rahasia negara diminta. Terus selanjutnya, baik, selanjutnya saya di sini ingin menjelaskan tentang NCB. Apa itu sih NCB? NCB itu National Central Bureau.
Ini adalah unit atau kantor resmi yang dibentuk oleh setiap negara anggota Interpol untuk menjadi penghubung tunggal dan resmi antara kepolisian nasional negara tersebut dengan Interpol serta juga dengan NCB negara anggota lain. Nah, keberadaan si NCB ini sifatnya itu wajib ya bagi negara anggota Interpol dan diatur langsung dalam konstitusi Interpol sehingga NCB itu bukan lembaga opsional tapi eh, bagian dari struktur penegakan hukum si Interpol ini. Nah, terus NCB itu berperan sebagai saluran komunikasi kepolisian internasional yang aman dan terkoordinasi. Jadi melalui NCB ini, si aparat kepolisian suatu negara dapat bertukar informasi intelijen, data kriminal, dan permintaan kerjasama dengan negara lain, khususnya itu terkait kejahatan lintas batas. Nah, semua pertukaran ini dapat dilakukan melalui sistem komunikasi resmi si Interpol, sehingga mencegah kontak langsung yang tidak terkoordinasi antar penegak hukum negara berbeda gitu. Nah, terus si NCB ini juga berperan penting dalam si red notice ya, yang tadi saya jelaskan. Nah, NCB itu punya salah satu tugasnya itu mengajukan permintaan atau penerbitan si notice tadi atas nama negaranya. Jadi bisa juga menerima permintaan dan juga mengajukan permintaan si red notice itu dari negara lain, serta menyampaikan informasi tersebut kepada aparat penegak hukum nasional yang berwenang. Oke, selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan mengenai apa sih itu surat rogatori. Surat rogatori itu adalah permintaan resmi dari suatu pengadilan di satu pengadilan negara kepada pengadilan negara lain untuk melakukan tindakan proses peradilan yang bersifat pembuktian. Sebagai contoh, eh, memanggil atau memeriksa saksi, mengambil keterangan di bawah sumpah, menggeledah atau menyita barang bukti, atau melakukan pemeriksaan dokumen yang eh, berada di yurisdiksi negara yang diminta. Nah, fungsi utamanya itu dari surat rogatori itu memperoleh bantuan pembuktian yang hanya dapat dilaksanakan di wilayah hukum negara lain, bukan untuk menyerahkan orang dan bukan instruksi polis to polis. Jadi ini bukan ekstradisi atau juga bukan eh, kayak tugasnya si Interpol, NCB itu yang tadi. Nah, siapa sih yang mengajukan dan menerima si surat rogatori ini? Nah, biasanya itu pengadilan atau otoritas yudisial di negara peminta yang menyusun surat rogatori. Nah, terus surat itu tuh disalurkan ke pengadilan atau central authority negara yang diminta melalui jalur diplomatik atau melalui mekanisme perjanjian. Terus negara yang diminta itu juga bisa menolak atau menunda melaksanakan surat rogatori bila permintaannya itu bertentangan dengan hukum hukum domestik atau hukum nasional negara yang diminta, atau juga bisa menyangkut masalah politik atau militer, melanggar kepentingan nasional atau rahasia negara, atau menimbulkan pelanggaran HAM. Selain itu, tindakan yang diminta harus sesuai prosedur nasional negara si yang diminta itu. Jadi jawaban final yang saya pilih itu adalah C, yang komunikasi langsung melalui NCB, Interpol, dan perjanjian bilateral. Kenapa saya pilih ini? Karena pertanyaannya itu untuk bertukar informasi intelijen dengan negara ASEAN lainnya secara cepat, mekanisme apa yang paling efektif? Karena ini berbicara secara cepat atau secara cepat dan efektif, saya memilihnya itu komunikasi langsung melalui NCB karena pertukaran informasi intelijen yang paling optimal itu dilakukan melalui National Central Bureau, International Interpol, masing-masing negara yang terhubung langsung dengan jaringan Interpol. Nah, jalur ini itu memungkinkan real-time intelligence sharing, termasuk
data tersangka, pergerakan lintas batas, dan struktur jaringan terornya. Nah, dan di sini kan jawabannya dan perjanjian bilateral. Nah, kalau eh, apa jika diperkuat dengan perjanjian bilateral atau regional ASEAN, ya ini kan membahas tentang ASEAN, hambatan birokrasinya dapat ditekan tanpa melanggar kedaulatan negara, jadi bisa lebih efektif dan lebih efisien dan cepat gitu. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dalam contoh kasus tentang terorisme lintas batas ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Dan saya juga ingin berterima kasih dan meminta maaf kepada Ibu Hesti bila ada kesalahan dalam satu semester ini. Saya enjoy banget sih di kajian internasional ini, tapi sayangnya sepi. Jadi ya udah gitu aja. Semoga kita bisa bertemu lagi semester depan, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.